Berikutnya kita bahas tentang perumusan Euler. Pada saat pembahasan tentang deret, kita telah mengenal ekspansi fungsi ke dalam deret atau yang kita kenal sebagai uraian Maclaurin. Kita tinjau kembali uraian deret untuk suatu fungsi eksponensial. Fungsi e pangkat x dapat diuraikan menjadi deret pangkat atau uraian Maclaurin menjadi 1 ditambah x ditambah x kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Sebagaimana yang telah pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk bentuk deret Maclaurin ini kita dapat mengubah variabelnya dengan variabel yang lain. Misalnya kita ganti variabel x dengan variabel kompleks yaitu i theta. Maksudnya tidak lain adalah i dikalikan dengan theta. Dengan mengganti semua variabel x dengan i theta, maka kita akan memperoleh uraian deret untuk e pangkat i theta, yaitu 1 ditambah i theta ditambah i theta kuadrat per 2 faktorial ditambah i theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah i theta pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya dengan mengingat bahwa i kuadrat sama dengan negatif 1, i pangkat 3 sama dengan negatif i pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya, maka artinya kita dapat menyatakan deret tersebut sebagai penjumlahan dua macam deret, yaitu deret pertama yang mencakup bagian dengan suku theta berpangkat genap, dan bagian kedua yang mencakup bagian dengan suku theta berpangkat ganjil. Bagian dengan theta yang berpangkat ganjil mempunyai faktor i. Artinya bisa kita tuliskan bahwa e pangkat i theta sama dengan 1 dikurangi theta kuadrat per 2 faktorial ditambah theta pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah i dikali theta dikurangi theta pangkat 3 per 3 faktorial ditambah theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Selanjutnya kita ingat kembali bahwa bagian deret pertama tidak lain adalah bentuk deret untuk fungsi kosinus theta, sedangkan bagian dalam kurung merupakan bentuk deret dari fungsi sinus theta. Dengan demikian, e pangkat i theta sama dengan kosinus theta ditambah i sinus theta. Hubungan tersebut dinamakan sebagai rumusan Euler. Ungkapan ini memberikan hubungan antara representasi polar dari suatu bilangan kompleks dengan bentuk trigonometri. Jadi kita bisa melengkapi representasi bilangan kompleks Z dalam berbagai bentuk. Misalnya bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY, maka dapat dinyatakan juga dalam bentuk polar yaitu R dikali E pangkat I theta, atau dapat juga dinyatakan sebagai R dikali kosinus theta ditambah I sinus theta. Dalam hal ini ingat kembali bahwa R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan theta sama dengan arcus tangen Y per X.